Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rakasi Wistaf. Kali ini saya mau bahas tentang pengalaman juga, masih pengalaman tentang masalah yang mungkin sering kita jumpai atau teman-teman juga pernah menjumpai atau sedang menjumpai di VGA atau graphic card atau GPU yang sudah umurnya jadul ya, umurnya cukup tua, cukup lama, yang kebetulan juga terjadi dengan VGA saya. Oke, yaitu permasalahannya adalah overheat dan kipas berputar terlalu kencang. Oke, mari kita mulai. Jadi ceritanya beberapa minggu yang lalu itu pada saat saya mau ganti VGA. Waktu itu VGA yang biasanya saya sering pakai itu sudah saya lepas. Kemudian saya mau pakai VGA yang sudah lama tersimpan. VGA-nya adalah ini. Ini VGA-nya adalah MSI Twin Frozer 3 AMD HD 7870 2GB GHz Edition. Jadi ini VGA-nya keluar sekitar tahun 2013 atau 2012-2013, saya lupa ya teman-teman. Waktu itu dia di jajaran mid-end, keluarnya harganya sekitar 349 US dollar waktu itu. Dikonversi dengan nilai rupiah waktu itu sekitar 9.400. Mungkin VGA ini dulu harganya sekitar 3.400-an, 3.500-an ya teman. Itu tahun 2012. Jadi VGA ini dulu lumayan, tapi dia hungry power. Dia butuh 6 pin tambahan. Kemudian dia juga panjang, jadi dimensinya dia panjang. Jadi kalau pakai casing, ini dulu pernah pakai casing yang MATX dia mentok ya teman-teman. Jadi ini panjang, tapi dia sebenarnya itu punya sistem pendinginan yang bagus. Jadi dia sistem pendinginan yang zaman dulu terkenal sekali dari MSI, yaitu Twin Frozer. Ada Twin Frozer 2 sama Twin Frozer 3. Ini yang Twin Frozer 3. Jadi ini sebenarnya pendinginannya harusnya bagus. Tetapi beberapa minggu yang lalu pada saat saya pasang itu sebenarnya nggak masalah. Begitu dipasang jalan oke. Tapi ini nih masalah biasanya muncul ketika mau di benchmarking. Nah VGA jadul kalau mau di benchmarking, kalau lagi di benchmarking biasanya saat full load GPU-nya itu sampai 99%, kalau masalah ini ada biasanya dia overheat. Jadi yang teman-teman kelihatan sekali itu adalah kipasnya itu muternya kencang sekali, jadi suaranya itu berisik, kencang sekali. Nah terus pada saat dicek di GPU Z itu suhunya ternyata di atas 80 derajat. Waktu itu VGA ini sampai sekitar 85an derajat pada saat di GPU Z. Saya tes benchmark pakai Engine Valley waktu itu. Kipasnya muter hampir berapa puluh persen ya, saya lupa berapa puluh persen, tapi berisik sekali. Nah, kenapa sistem pendinginan itu terganggu? Nah, itu makanya kita bongkar teman-teman. Nah, soal membongkar VGA ini memang ada beberapa orang yang masih takut. Tapi kalau saya teman-teman, kalau VGA teman-teman masih dalam masa garansi, ya oke lah, tidak usah dibongkar. Soalnya kalau dibongkar itu nanti nggak bisa diklaim garansi. Kalau misalnya masalah muncul, misalnya VGA teman-teman itu masih dalam masa garansi, entah itu tahun pertama atau tahun kedua, tapi muncul masalah overheat, nah itu nggak usah dibongkar teman-teman ya, itu langsung diklaim aja garansi. Di RMA diklaim garansi ke distributor. Tapi kalau VGA teman-teman itu entah teman-teman beli second atau dipakai dari baru, tapi sudah habis masa garansinya, kemudian muncul masalah overheat tadi, jangan ragu untuk bongkar. Ya, nah itu tadi setelah kita bongkar, pas saya bongkar ini VGA-nya dibersihkan, komponen-komponennya dibersihkan, kipasnya dibersihkan, kemudian heatsinknya dibersihkan, kemudian saya lihat di prosesor dari GPU-nya itu memang ternyata thermal paste-nya itu sudah kering teman-teman. Jadi thermal paste itu kan biasanya kita pakai di CPU cooler ya. Jadi kalau teman-teman memasang CPU cooler, entah itu CPU Intel atau AMD, itu biasanya kan sebelum pasang heatsink itu kita pasang dulu thermal paste. Begitu juga prinsipnya sama seperti VGA ini teman-teman. Jadi kita bersihkan prosesor dari VGA-nya ini, kita bersihkan. Kemudian pakai gas alkohol bisa, kemudian pakai lap bersih bisa. Kemudian di repaste, pastenya itu diganti. Nah kemudian kebetulan saya pakai pastanya itu adalah Halenzee. Ini adalah Halenzee
Halenzi tipe HYA9. Nah, ini thermal nano extreme nano grease. Ini nggak mahal teman-teman, cuma 75.000 harganya. Sudah dapat sekitar berapa gram? 4 gram atau berapa gram ini. Nggak semahal Kingpin atau Gelite dan lain-lain. Saya hanya pakai ini, saya ripaste waktu itu. Saya ripaste. Nah, itu pun saya tidak membersihkan dari memory chipnya. Biasanya kan di memory chipnya itu dikasih thermal pad, tapi ini saya nggak bongkar karena ternyata nanti teman-teman dilihat di video selanjutnya itu si memory chipnya itu udah tertutup sama heatsink yang lain. Jadi nggak saya kasih thermal pad, cuma saya ripaste, saya bersihkan kipasnya, kemudian saya tutup lagi. Pada saat setelah semua udah dipasang, saya lakukan benchmark yang sama. Pada saat dilakukan benchmark yang sama, suhu maksimal full load-nya ternyata luar biasa teman-teman. Cuma berkisar 50-an derajat Celcius, bahkan nggak sampai 60 ya teman-teman, nggak sampai 60 derajat Celcius itu sudah suhu full load dengan scene benchmarking yang hampir mau selesai. Jadi dia cuma sekitar 50-an derajat Celcius, kipasnya silent sekali. Dia berputar tidak terlalu kencang. Kenapa? Mungkin karena suhunya memang nggak terlalu tinggi, sehingga kipas itu tidak perlu untuk berputar terlalu kencang. Nah, jadi dari pengalaman saya, melakukan pembongkaran yang pertama, pembongkaran terhadap VGA untuk melakukan pembersihan terhadap komponen-komponen pendingin serta melakukan ripaste pada prosesor VGA itu ternyata memiliki efek yang sangat luar biasa dalam menurunkan suhu atau temperatur dari kerja VGA dan menurunkan kecepatan putaran kipas sehingga tidak berisik. Nah, mungkin kalau hal ini terjadi pada teman-teman, misalnya teman-teman sekarang menemukan masalah yang sama tapi masih dibiarin aja VGA-nya, atau kebetulan teman-teman beli VGA second tetapi begitu dicoba idle nggak apa-apa, tapi kalau full load jadi overheat dan terlalu berisik, ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah itu. Dan jangan pernah ragu untuk membongkar komponen VGA kalau misalnya kita sudah mempelajari sebelumnya. Tapi jangan dibongkar ya teman-teman kalau masih dalam masa garansi, segera lakukan RMA. Dari saya itu saja yang bisa disampaikan dalam video ini. Nanti teman-teman bisa menyaksikan video selanjutnya tentang proses pembongkaran dan ripaste. Untuk teman-teman yang punya pengalaman yang sama atau teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama, kita lakukan diskusi bersama. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.